Hai, akhirnya, akhirnya kamu angkat juga. Hmm, suara nafasku. Bukan apa-apa. Aku baik-baik aja kok. Aku cuma menunggu. Ya, aku menunggu kamu pulang. Menunggu pesanku yang dibalas kamu. Menunggu kabar darimu. Seperti biasa. Kamu sendiri gimana? Capek. Oh, oh. Capek karena kuliah. Aku tahu. Hari ini emang hari yang panjang, ya. Kenapa? Suaramu kok kedengeran tegang gitu? Aku cuma bertanya. Bukannya kita biasa ya saling cerita tentang hari ini. Aku cerita tentang hariku. Kamu cerita tentang hari kamu. Itu normal kan? Normal kan? Maaf, aku sepertinya agak terbawa suasana. Jadi, tadi di kampus ngapain aja, sayangku? Masuk pagi, sarapan, masuk kelas. Oke, lanjut. Terus, gitu. Menarik, sangat menarik. Terus gimana? Habis itu ngapain? Kenapa diam? Lanjutin. Aku suka dengerinnya. Aku selalu suka kalau kamu lagi cerita. Suka banget aku dengerinnya. Jadi lanjut, ya. Lupa. Aduh, kamu lupa sayangku. Lucu ya. Kadang orang mengingat banyak hal, tapi kadang mereka juga lupa hal-hal tertentu yang padahal disitulah hal yang paling menarik ada. Maksud aku gak ada, aku cuma sedikit berpikir lebih keras. Tapi kamu yakin itu udah semua kecuali yang kamu lupakan? Yakin gak ada yang kelewat? Oke. Oke, kalau gitu. Mungkin memang aku yang salah ingat. Sayangku, kamu tahu kan, aku paling gak suka kebohongan. Bukan karena bohongnya, tapi saat mereka berbohong, saat seseorang berbohong,
Suara mereka berubah, cara mereka nafas berubah, logat bicara mereka berubah. Dan aku selalu menyadarinya. Ya ampun, tenang. Aku gak bilang kalau kamu bohong. Belum. Ya ampun, tadi suaraku sempat keputus ya. Aneh ya. Padahal koneksiku bagus. Ngomong-ngomong, kafetaria kampus hari ini ramai. Oh, kamu kaget? Kenapa? Bukannya kafetaria emang tempat yang biasa ramai ya? Oh, enggak. Aku enggak menuduh, aku lagi enggak menuduh apa-apa. Aku cuma bertanya, sama kayak tadi. Cuma bertanya. Kamu gugup ya? Sayangku, aku bisa dengar suara gugup kamu. Santai aja sayangku. Kamu boleh tarik nafas dulu sayang. It's okay. Aku bakal nunggu sampai kamu gak gugup. Aku punya banyak waktu buat kamu. Aku penasaran. Kalau seseorang lupa menceritakan sesuatu, itu masih disebut lupa ya? Atau bohong, pura-pura lupa? Menurutmu gimana? Aku suka jawabanmu, walaupun aku gak yakin kamu percaya sama jawabanmu sendiri. Tapi gak apa-apa, kita lanjut aja sayangku. Udah lama kan kita gak teleponan. Kamu tahu gak sayang? Aku mau cerita sesuatu soal hari ini. Aku melihat seseorang yang mirip banget sama kamu. Benar-benar mirip. Cara jalannya, cara dia bawa tas, cara dia melihat jam tangannya, semuanya mirip. Aneh ya. Padahal aku bahkan gak lagi mencari kamu. Atau mungkin aku memang sedang mengawasi kamu. Ops, siapa tahu. Aku bercanda sayang. Kan bercanda. Ya, jadi kamu gak perlu khawatir. Sayang, kenapa diam? Gak apa-apa. Kadang aku merasa aku mengenalmu
jauh, jauh lebih baik daripada dirimu sendiri. Bukan karena aku istimewa, tapi karena aku memperhatikan kamu. Aku memperhatikan banyak hal, terlalu banyak mungkin. Bukan hanya banyak hal, tapi terlalu banyak hal tentangmu yang aku perhatikan. Misalnya, sekarang kamu gugup kan? Ya ampun sayang, gak apa-apa, aku gak marah. Kenapa aku bisa tahu kamu lagi gugup? Karena dari suara nafasmu, dari cara kamu bicara, semuanya aku tahu. Gitu. Emang nada bicara kamu lagi kayak gitu ya? Terus kenapa kamu sering diam? Kenapa? Halo? Teleponnya masih nyambung kan? Kalau terputus juga aku bakal hubungi kamu lagi sampai kamu angkat teleponnya. Makin sunyi ya? Oh sayangku, maaf ya. Aku pasti bikin kamu gak nyaman. I'm sorry. Aku gak bermaksud gitu. Aku hanya memperhatikan kamu sayang. Sayangku, kamu pernah merasa diawasi gak? Bukan. Maksud aku bukan dalam arti yang buruk. Cuma perasaan aneh. Seperti ada seseorang yang selalu tahu kamu ada di mana. Selalu tahu apa yang kamu lakuin. Selalu tahu kapan kamu senang dan kapan kamu sedih. Dan tahu kapan kamu berbohong. Gitu kah? Kadang ya, aku juga kadang merasakan hal yang sama kok. Dan jujur sih, nyeremin, ya kan? Karena kita tidak tahu siapa yang memperhatikan, tidak tahu apa yang akan dilakukan. Tapi ya udahlah. Ya nggak sih? Mau dipikirin gimana pun, justru bikin kita takut. Iya kan? Kalau misalkan kita pikirin saat malam, saat sendirian, saat mikirin seseorang, tiba-tiba merasa kayak ada yang memperhatikan kita. Oh, itu sangat amat membuat tidak tenang, kan? Bedanya aku bisa bikin kamu tenang. Enggak, bukan apa-apa. Tapi ya, udahlah, kita lupain aja. Ngomong-ngomong, kamu yakin cerita kamu tadi udah lengkap?
Yakin banget? Hmm? Oke, baiklah. 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 Kalau itu yang mau kamu bilang, aku bakal percaya. Karena kadang kebenaran itu lucu. Orang bisa menyembunyikannya dari orang lain, tapi gak bisa menyembunyikannya dari dirinya sendiri. Dan cepat atau lambat, kebenaran selalu kembali. Selalu. Aku bicara apa sih? Udah malam gini, bikin ngelantur, ya gak sih? Kamu juga harus istirahat. Aku juga mungkin harus istirahat. Tapi sebelum kita tutup telepon, aku mau bilang sesuatu. Apapun yang terjadi hari ini, aku harap besok kamu memilih untuk jujur. Tenang, aku gak bilang kamu bohong hari ini. Begitukah? Aku terdengar sedikit menyeramkan. Aku cuma mau ngasih tahu aja kalau aku merasa ada seseorang yang terus memperhatikan kamu, dan orang itu tidak terlalu suka kebohongan. Selamat malam sayang. Udah saatnya kamu istirahat. Udah jam segini. Oh, satu hal lagi. Tadi waktu kamu bilang seharian kamu ada di gedung fakultas, aku cuma penasaran. Ada sesuatu yang bikin aku penasaran. Kamu bilang kamu di gedung fakultas kan? Tapi kenapa sepatu kamu basah sama lumpur dari taman belakang kampus? Aku suka reaksi kagetmu. Tidur yang nyenyak, ya sayangku.